Dunning-Kruger, bro. Ngapain sih, bro? Kita masih bahas-bahas beginian nih, bro. Kayak so tau banget kita, bro. Jangan susah-susah lah, ngomongin cewek aja lah. Ntar kemana-mana nih, ya. Back to topic, Dunning-Kruger, oke? Dunning-Kruger effect maksudnya. Ini kan lagi fenomena yang cukup banyak banget nih, bro. Terjadi di era kita sekarang lah. Ketika era medsos sudah begitu menggeliat sekali. Anjing menggeliat, bro. Ini sebenarnya apa sih, bro, Dunning-Kruger, bro? Bahasanya tuh bias kognitif, Bung. Artinya dia terlalu percaya kalau dia tuh sudah paham semuanya, padahal belum. Oh, berarti istilah kata dia ini ketika membahas sesuatu hanya di permukaannya aja, tapi dia merasa kalau dia tuh yang paling tahu dan paling expert di bidang itu, gitu maksud lo? Itu kan bisa dibilang sebagai orang yang tong kosong nyaring bunyinya, kayak lagu slang. Yang mana ya? Gue juga lupa. Iya itu. Bunyinya. Nanti copyright jangan. Iya, maaf. seruput dulu. Emang mantep nih kopi Cesen guys, cek di sosial media. Cesen ID kan? Cesen.id. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut dong. Oke, Dunning-Kruger nih bisa dibilang orang-orang yang sotoy. Sebenarnya kita juga sotoy. Ini gue lagi sotoy nih. Ngajarin gue ya. Sebenarnya apa sih dampaknya dari Dunning-Kruger ini? Kira-kira nih dampaknya apa nih? Dampaknya buat lu atau buat gua? Lebih tepatnya karena gue egois, buat gue lah. Emang Agung egois? Ya tergantung. Kayaknya semua cowok egois deh. Kata cewek, iya. Back to topic. Maaf. Keluar lagi. Oke, gimana nih? Ya, jadi kan Dunning dan Kruger itu dua-duanya peneliti, Gung. Seorang apa? Psikolog or Peneliti researcher begitu kan. Dia menemukan fenomena bahwasannya kayak kok ada ya orang yang baru tahu, baru baca atau baru mendalami atau baru dikasih tahu, baru paham suatu hal, tapi pede banget untuk cerita. Jadi seolah-olah kayak dia nih ahlinya begitu loh. Oh, bahaya banget tuh, cuy. Nah itu sampai dibuatkan penelitian dan hasilnya tuh ada grafiknya ya. Nanti tunjukin aja grafiknya begitu. Hal yang mempengaruhi atau disorot dari Dunning dan Kruger ini adalah tingkat kepercayaan diri, confidence, dan tingkat pengetahuan, level of knowledge, begitu. Jadi kayak gambar bayangannya kurva, kan ada titik nol dong. Iya. Titik nol. Nah, ketika kurva pengetahuan ini bergerak ke kanan, nambah gitu walaupun sedikit, tapi yang lebih nambah itu confidence-nya. Jadi walaupun dia sedikit pengetahuannya, tapi confidence-nya naik nih, teng. Karena apa? Karena dia merasa lebih tahu dari orang yang belum tahu. Oke, berarti bisa dibilang nih orang termasuk orang yang merasa paling benar sendiri dong. Kalau rasa paling benar itu kontekstual, begitu, tergantung konteksnya. Tapi merasa paling tahu ya. Oke. Padahal pengetahuannya masih kulitnya aja nih, baru kulit begitu loh. Nah, ketika dia mendalami lebih dalam lagi, baru tuh, oh ternyata nggak begini ya. Ternyata gue salah di sini. Kok gue baru tahu yang ini? Gue belum tahu nih gimana nih kayak gini. Langsung drop tuh. Rasa percaya dirinya. Berarti kunci utama di titik percaya diri nih. Enggak, dua-duanya sama knowledge juga. Iya, begitu loh. Tapi kurvanya bergerak tuh dari sampai puncaknya langsung ngedrop. Turun ke bawah. Itu karena apa? Karena tingkat pengetahuannya bertambah. Akhirnya dia merasa, oh ternyata
ketika menyelami ini gue nggak tahu semua loh. Iya, gue belum Ternyata ada banyak loh apa-apanya yang nih, gue belum yang- ada apa-apanya iya. nih gitu loh kan. Turun sampai ke titik terendah. Tapi nanti sampai udah di titik terendah, kalau dia, nah catatannya, Nah ini kalau dia tetap istiqomah istilahnya ya, tetap berusaha untuk mendalami itu terus, hal tersebut gitu ya, dia akan sampai ke titik enlightenment. enlightenment. Jadi dia akan bergerak naik nih, nggak akan turun terus dong, akan Iya. naik lagi, teng. Berimbang antara si pengetahuan dengan rasa percaya diri ini. Yes, begitu loh. Nah, ketika titik enlightenment, baru dia akan naik lagi. Jadi ketika baru dia akan menjadi ahlinya lah gitu loh. Gitu loh. Jadi kayak oh iya ya, ternyata gue jadi paham ini, gue mulai paham, gue bisa nih. Iya, Terus akhirnya dia akan semakin ahli. Ketika dia semakin ahli, tingkat kepercayaan dirinya kembali lagi. Makanya kurvanya bergerak naik lagi. Tapi kan kita harus tetap rendah hati dong. Walaupun yang tinggi hati cuma kita berdua ya. Untuk teman-teman semua harus tetap rendah hati dong. Yang boleh tinggi cuma kita berdua. Tapi beda Pak, itu dua hal yang berbeda. Dua yang berbeda. Rendah hati sama enggak. Cuman maksudnya gini, hal yang banyak orang terjerumus itu adalah ketika di titik terendah itu, valley of depression ya, gitu loh. Jadi kayak dia merasa ini terlalu sulit buat gua, ini gua nggak bisa mendalami ini, gua nggak akan bisa menjadi pakarnya di bidang ini. Orang tuh banyak menyerah di sini. Dia banyak quit di sini nih. Akhirnya apa? Ya dia tidak bertambah pengetahuannya, keahliannya nggak bertambah. Dan mirisnya, confidence-nya juga tetap di bawah. Berarti kapan ya kita mungkin merasa harus quit or continue gitu dengan pengetahuan yang dia lagi dalamin itu? Kapan menyerah? Iya kan istilahnya kan tadi kan ada titik percaya diri yang runtuh. Kayak lagunya Feby. Iya kan. Gue tapi kalau cewek sih. Yang mana sih? Yang mana? Yang hijab gue cari aja lah. Oh, banyak bukannya ya? Takut salah ngomong. Ya, kasih inisial deh. ada di YouTube. Feby runtuh. Feby Putri runtuh. Bukan itu mah gue Yang tahu. mana? Yang lu. Jangan. Bahaya. Off cam aja ya nanti. Off cam nanti. Oke, berarti gini kan balik lagi ya. Rasa percaya diri yang runtuh. Lalu ketika dia udah mulai mendalami, dia mulai naik lagi nih berimbang antara ilmu pengetahuan dengan rasa percaya diri. Tapi kan tadi lu bilang ada orang yang quit gitu. Biasanya itu faktor-faktor apa yang dia merasa kalau dia tuh harus quit dari itu? Faktornya banyak Pak. Terutama kayak Nike bilang aja, just do it. Yo. Simpel tapi bermakna ya guys. Jangan berat-berat lah. Ini berat-berat nih kacau nih. Dia ngomongin cewek ya. Nanti kita ngomongin cewek lagi ya. Nanti MMA juga ada lagi ya. Si Malih itu dia akan kembali. Tapi baik lagi nih. Misalnya kan lu berhadapan dengan orang-orang yang kayak gitu nih bro. Ketika dia lagi merasa confidence-nya di tahap awal. Ketika dia baru mendapatkan hal tersebut. Jadi bisa gue tangkap kalau di sini dia belum memahami terlalu dalam ya. Berarti baru dapat hal itulah istilahnya. Nah, kalau lu ketemu yang kayak gitu, gimana nih? Apa kita cuekin aja? Cuekin gitu. Atau gimana? Karena kalau gue jujur ya, kalau gue pribadi, misalnya gue ketemu orang kayak gitu, kadang gue ngerasa kalau orang tuh punya kesempatan kedua, men. Kesempatan kedua. Kayak lagu aja. Lagu siapa ya? Oh, Tangga, coy. Tahu banget bro deh kalau lagu yang kayak gini. Jadi bisa dibilang dia. Emang siapa Pak yang mau dikasih kesempatan kedua? Banyak lah. Oke, nanti kita akan ngomongin
hal-hal kayak gini nanti ya. Kita balik lagi. Karena gue ngerasa gini, oke dia mungkin saat itu masih baru mengetahui kulitnya doang. Ya. Tapi kan seiring berjalannya waktu, dia akan mendapatkan ilmunya gitu loh. Bahwasannya dia akan lebih mendalami, dia akan lebih bijak dengan apa yang dia keluarin lah istilahnya. Dari misalnya ada suatu topik pembicaraan tertentu yang tadinya dia cuman oke banget, dia hanya mengetahui cuman luarnya doang, terus sampai akhirnya dia mulai mempelajari bahwasannya oh ini nggak seperti ini juga ya, ternyata lebih dalam lagi tuh banyak hal yang akhirnya dia baru lihat gitu. Ya kalau menurut gue ya kesempatan keduanya di situ. Kesempatan kedua. Ketika gue mungkin cuma jadi pendengar kali kalau ketemu orang-orang kayak gitu loh. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gua tergantung tingkat pengetahuan guanya juga tentang topik yang lagi dia bahas. Kalau misalkan sama atau bahkan gua belum tahu, kan gua jadi pengamat dia jatuhnya. Iya, tapi kalau lu lebih expert. Kalau gua lebih expert. Lu lebih expert di bidang yang dia lagi bicarain. Responnya gua. Ini untuk mengantisipasi ya, ketika kita akan berhadapan langsung nantinya. Lu lebih expert di bidang itu. Ya tergantung dianya gimana begitu kan, intensinya dia gimana begitu. Cuman kalau yang pasti kalau orang-orang dekat kayak teman-teman gua, orang-orang yang dekat sama gua lah, circle gua ya pasti dikasih tahu dong, enggak gitu loh kayak begitu. Orang lain mah cuekin aja. Anjir, bijak banget nih sahabat gua. Nih kan efek Dunning-Kruger itu kan bisa terjadi ke semua pihak loh. Bahkan saat ini aja gue bisa lagi Dunning-Kruger nih sama lu nih. Dunning-Kruger effect nih. Gue lagi sotoy sama lu nih. Tapi ada usia tertentu nggak sih, misalnya orang-orang di usia berapa biasanya dia mulai Dunning-Kruger gitu? Akhir balik biasanya. Akhir balik. Jawaban paling aman. Jawaban aman pemirsa. Ini butuh Mentos ini. Mana ini si Mentos? Cek dulu udah akhir balik belum? Kayaknya sih udah ya udah. Iya, kalau dia udah akhir balik biasanya udah mulai soto. Tapi gini bro, gue sendiri gue mungkin gue pernah jadi orang yang Dunning-Kruger. We all ya. Gue merasa kayak gue gampang mengkritik orang, gue gampang merasa ini harusnya nggak gini loh, ini harusnya nggak gitu loh. Padahal gue sendiri nggak di bidang itu, gue hanya penikmat sebuah konten atau misalnya gue hanya konten lah, entah itu offline gitu ya, misalnya di sebuah acara atau di sebuah grup komunitas atau bahkan sekte. Gue merasa ini orang nggak gini loh gitu loh. Harusnya nggak begitu. Iya, padahal gue sendiri baru tuh di knowledge itu. Tapi akhirnya karena gue orangnya nggak, jadi gue mungkin berkoar sama orang-orang tertentu aja gitu ya. Tapi nggak, itu dulu. Kalau sekarang sih gue lebih bisa kayak oke, ngomongin ini gini ya udahlah, gue pendengar aja gitu. Pendengar. Berarti gitu. Agung ini pendengar yang baik dong. Abis bingung mau komentar apa pak. Kalau pendengar yang baik gue juga mungkin bukan ya. Karena gue lebih suka ngejudge. Gue lebih suka hey lu gitu. Emang lu punya pengalaman? Kalau di sekeliling gua lu tahu dia ini lagi soto ini nggak begitu sebenarnya. Gitu. Punya. Gua mungkin beberapa ada lah. Gitu. Tapi gua ngerasa dia tuh punya plus juga loh di bidang lain, kayak misalnya dari cara dia menyampaikan, dia punya plus lah di bidang komunikasi yang gua sendiri mungkin nggak sebaik dia dalam menyampaikan sesuatu gitu. Dari mulai basa-basinya nih segala macam, gue nggak suka basa-basi. Kayak misalnya kayak kita ngobrol gini udah gitu mau ngomongin apa udah langsung aja poin ke poin gitu. Emang intinya mau kemana gitu. Tapi nggak gitu juga kalau off cam mah kita basa-basi juga. Jadi gitu. Sebenarnya yang mana sih gue? Nggak tahu gue. Jadi bingung sendiri. Gitu sih. Gue punya, cuman
karena pada saat itu itu adalah knowledge yang baru bagi gue. Oke. Jadi ya tentang sejarah, tentang apa, ini baru nih bagi gue dengerin aja. Tapi ketika gue mendalami, ini kayaknya nggak seperti ini deh. Ini secara mendalam nih nggak kayak gini deh. Tapi orang yang malah ngasih tahu gue itu masih tetap di situ. Sampai akhirnya ya udahlah. Kalau gue ngerasa kalau dia nggak nyari tahu tentang sesuatu ya ngapain gue iniin kan. Cuman ini kan ranahnya karena misalkan gue lagi ngobrol berdua. Jadi gue nggak. Siapa? Ada deh. Ini jadi kebanyakan rahasia ya. Sebenarnya sih gue pengen spill sebenarnya. Jangan nanti aja. Oke aja. Sahabat gue ini nggak confidence nih tentang masalah itu. Iya, gue ngerasa dia masih di situ aja. Kenapa ketika gue, dia bawa sebuah topik terus akhirnya, gue pengen ini jadi diskusi yang menarik sebenarnya. Topik ini tuh gue pengen, yuk kita diskusi lebih mendalam yuk. Jadi kan kita sama-sama nyari tahu. Di pikiran orang itu, nyari tahu itu adalah ketika gue mengetahui sesuatu yang lebih, gue harus ngomong. Itu benar gitu. Tapi kan gue mesti ngelihat. Kalau gue pribadi ya, gue ngelihatnya itu nih di ranah mana ya. Kalau gue cuma ngobrol berdua, mungkin pelan-pelan. Tapi kalau ranahnya lagi ricuh, misalnya contoh lagi banyak orang gitu, akhirnya yang tadinya menurut gue sharingnya udah poinnya lebih dalam, ini ke banyak orang di poin yang sama dulu. Di poin pertama yang tadi ketika dia masih confidence. Itu sih pengalaman gue. Itu baru mungkin gue akan ngomong sama dia gitu. Tapi pada saat itu gue belum punya level di titik itu. Di titik gue bisa menasehati dia. Jadi kayak ya udah dah. Gitu. Gue nggak tahu sikap gue benar apa enggak sih. Enggak, tapi poinnya adalah lu mencari tahu kan. Yes. Lu mencari tahu setelah itu. Tadinya posisinya lu penonton gue. Nah, lu mencari tahu, mendalami, menggali, sehingga knowledge lu nambah. Yes. Nah, ketika knowledge lu nambah, lu kan bisa menilai. Oh, nggak begitu sob, nggak begitu. Ini kenyataannya begini. Apalagi bidang yang lu gali atau dalami itu juga lu kerjain sendiri. Jadi lu tambah ilmu dari pengalaman. Makin dalam dong knowledge lu. Nah begitu, jadi kalau sudah di poin itu berarti lu baru bisa membuat penilaian. Iya. Ya kan, tapi ketika lu belum ada knowledge yang sama dengan dia, berarti lu baru jadi penonton. Iya. Nah makanya disitulah gap atau jurang pembeda nih antara lu sama dia. Makanya dia berdasarkan efek Dunning-Kruger itu punya tingkat percaya diri yang tinggi. Karena apa? Karena dia tahu lu belum tahu. Padahal gue udah tahu. Menurut dia, gue nggak tahu. Belum tahu sebanyak dia. Iya. Menurut dia, gue belum tahu sebanyak dia. Gitu. Padahal yang dia tahu juga belum banyak. Santai. Padahal yang dia tahu belum tahu. Keselak, kayak mau keselak deh jadinya. Lapas dulu Pak, lapas dulu. Gitu. Kalau gue sih gini, ketika gue tertarik terhadap satu topik gitu ya, gue akan coba nyari banyak hal tuh. Jadi istilahnya, ini gue note sekali lagi, gue bukan merasa benar ya, tapi yang gue lakukan adalah gue memperbanyak referensi, supaya ini bisa jadi acuan mana yang menjadi tujuan gue dalam mencari ilmu itu. Kan ketika kita mencari sesuatu kita punya tujuan kan, oke deh gue pengennya ke sini nih tujuan endingnya. Akhirnya gue cari tahu gimananya. Nah sayangnya lawan bicara gue itu pada saat itu bro, itu nggak begitu men. Dia akhirnya ngerandom lagi, dan itu berimpact kepada orang yang dia share. Ketika rasa percaya mereka kepada temen gue ini atau orang yang gue kenal lah,
itu mulai menurun dan mengadukan banyak hal ke gue. Sampai akhirnya ada titik di mana gue harus bicara, tapi gue ngerasa kalau dia tuh kayak anti kritik. That's the point, man. Dia menjadi orang yang anti kritik. Gitu. Sampai akhirnya gue berhenti untuk memikirkan hal itu. Karena bagi gue, ya buat apa? Gitu. Nah kalau lu sendiri gimana pengalaman lu terhadap Dunning-Kruger? Ya gue bilang, jadi pengalaman pasti ada lah ya, pasti ada gitu. Cuman yang perlu gue sampaikan di sini adalah ini efek ini kan bisa berlaku ke semua kalangan, semua pihak. Oke. Ya kan, bahkan juga si Dunning dan Krugernya sendiri berpendapat, berargumen kalau juga bisa terjadi kok sama para ahli, begitu loh, begitu para ahli. Karena kayak pepatah di atas langit masih ada Paris Hotman. Berlaku dong. Gini-gini dong. Nah, gitu. Jadi di atas ahli pasti ada ahli dong. Ada yang lebih ahli, ada yang lebih ahli begitu loh. Jadi meskipun lu udah ahli pun lu bisa gitu loh. Bahkan saat ini kayak gua bisa juga gitu sotoy, karena baru ngebahas, baru belajar ini kan baru berapa hari. Nah, gitu ya. Iya, jadi sebenarnya kita membahas Dunning-Kruger tapi kita sendiri Dunning-Kruger. Kita pelakunya, anjing. Kita pelakunya, nggak apa-apa. Nah, cuman enak nih. Dari mana sih, Bro? Enaknya, Bro? Jangan deh. Ini juta nih. Ini kan belum Nih, asik nih. belum endorse kita. Oh iya nih, balik dah. Balik Nih, ya. dibalik dah. dibalik. Belum endorse dah, dibalik. Belum endorse ya. Iya, jadi cuman artinya gini, tadi gue mau apa ya? Gue lupa kan tuh. Si Dunning sama si Kruger. Iya, setelah itunya tuh gue mau ngomong apa? Gue lupa, Pak. Ya intinya gini deh, balik lagi, lu punya pengalaman. Terus ada si Dunning sama Kruger. Kalau tadi gue membahas bahwasannya orang ini jadi anti kritik. Nah, kalau pengalaman lu sendiri bagaimana? Iya, jadi itu cuekin aja lah. Maksudnya kayak pepatah ilmu padi, makin berisi makin menunduk. Begitu kan. Kalau emang tidak kepepet atau misalkan tidak urgent, ya ngapain ditanggepin begitu loh. Toh juga lu tahu kalau apa yang dia utarakan itu tidak sepenuhnya benar, katakanlah, atau masih cuma ranah kulit, belum sampai daging nih, begitu kan. Iya. Oke lah, misalnya kita bisa ngambil sikap itu. Tapi bagaimana dengan orang? Misalnya kita dalam sebuah kumpulan, di situ ada banyak orang ya. Itu yang nggak berpikir sama dengan kita. Akhirnya mereka meyakini itu adalah yang terbaik gitu. Ya makanya kuncinya adalah cari tahu lagi, belajar. Iya, belajar referensi. Akhirnya ujungnya adalah kita sendiri yang nentuin, kita harus perbanyak referensi lagi terhadap hal tersebut. Jadi maksud gue di sini adalah bagaimana cara kita menghandle ketika itu terjadi di sekitar kita. Belajar, dalami begitu, sehingga lu nggak bisa ditipu-tipu. Kan? Iya. Karena biasanya nih orang-orang kayak gini tuh punya skill komunikasi yang bagus loh, bro. Skill komunikasi ya bisa, tapi yang pasti level confidence, karena ada pembahasannya Dunning-Kruger seperti itu. Berarti tetap balik lagi ke rasa percaya dirinya dia itu yang membangun fenomena ini. Ya, itu pun kalau dia stop di situ ya, maksudnya dia nggak mencari tahu atau belajar mendalami lebih banyak. Toh juga by design-nya kalau dia dalami lagi, level confidence turun juga kok. Karena risetnya Dunning-Kruger seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang kayak poin kita tadi. Dia akan mengetahui kapan dia harus berhenti.
Gitu nggak menurut lo? Ketika misalnya ilmu yang dia, sebuah topik yang jadi hangat di dia, yang akhirnya orang ini menyampaikan, dia tahu, ini kayaknya gue quit deh dari topik ini gitu. Ya itu ketika dia pertama level confidence-nya turun karena dia menemukan hal-hal baru yang tidak bisa dia tangani. Iya kan? Kan semakin dia gali, ternyata nggak begini loh, begitu. Kok gue bisa salah di sini ya, kayak gimana, itu turun kan. Nah, di situ tuh banyak orang yang merasa putus asa, frustrasi, begitu. Makanya dan kebanyakan mereka stop di situ. Ketika dia stop, ya udah, level knowledge-nya nggak nambah, tapi sayangnya confidence-nya juga masih sedikit, nggak setinggi waktu dia awal-awal. Gitu. Jadi kuncinya tetap harus menggali walaupun sulit. Toh juga namanya keahlian itu kalau di dalami terus lama-lama kan akan ngelotok kan. Iya. Akan ngelotok gitu di luar kepala gitu loh. Jadi lu jadi paham luar dalamnya. Itu tak kalau lu terus belajar. Iya. Gitu loh. Jadi kuncinya di situ, Pak. Soalnya kalau menurut yang gue lihat sekarang ya, itu banyak banget yang istilahnya merasa paling benar memang pas di titik percaya dirinya lagi tinggi-tingginya. Berarti saran dari kita adalah cari lagi referensi, cari lagi banyak bergaul juga dengan orang-orang yang sebidang dengan yang diminati lah istilahnya, atau yang lagi hangat itu. Gitu. Kayak gini contohnya deh Pak, lu kan wirausahawan kan, begitu loh. Kebetulan bergerak di bisnis F&B, begitu. Waktu awal mendalami kopi, sejak tahun berapa dulu tuh? 2016. Nah gitu loh, sampai sekarang nih perjalanan lu udah panjang nih Pak. Iya. Begitu loh. Nah di situ kan lu sudah mungkin sudah mencapai titik di mana lu punya pemahaman, oh iya bisnis yang cocok buat gue begini. Terus kemudian racikan kopi campuran-campuran yang pas buat konsumen gue segini. Iya kan, kayak begitu loh. Jadi ketika lu dapat ilmu atau misalkan saran dari orang lain yang ternyata tuh nggak cocok sama iklim bisnis lo, ya cara lu menghadapi itu kan akan berbeda kan? Iya. Dari ketika awal lu masih baru belajar, ketika lu masih jadi penonton. Iya. Kalau gue sih gue cuekin sih. Iya itu. Ini karena lu nyinggung masalah bisnis gue ya, kopi ya. Itu jujur banyak Pak. Ya istilahnya kalau senior gue bilang itu adalah pendekar kopi. Gue nggak peduli ya, lu pada nonton gue nggak peduli gue. Asik. Jangan dong. Jangan galak-galak. Enggak, dia harus subscribe dulu. Iya, harus nonton sampai habis, jangan setengah-setengah. Istilahnya mereka ini merasa mereka adalah paling tahu. Tapi ketika kalau gue pribadi, orang itu pernah datang ke gue gitu kan. Oh ini nggak bisa gini, gue ini begini begitu. Gue tahu ketika kalau ngikutin saran dia, otomatis kualitas dan rasa akan berbeda. Yang belum tentu konsumen gue suka. Dan sebelum gue lempar ke konsumen, pastinya kan gue akan coba dulu dong. QC kan, quality control. Quality control. Oke deh, ini ada masukan kayak gini, tapi nggak gue jadiin paten ya. Maksudnya kayak ya udah deh gue nggak gue jadiin pakem. Jadi gue coba dulu, terus gue share ke tim gue, menurut kalian gimana, gini, tetap nggak masuk, tapi gue emang nggak ngomong langsung ke orangnya, gitu, karena yang apa untungnya juga buat gue pada saat itu, waktu dia datang itu kayaknya hanya ingin mendebat aja, dan gue sempet curhat sama senior gue di bidang ini, memang ada yang ini tapi notes ya, terjadinya dulu loh, waktu awal-awal banget tuh.
ada emang yang emang ingin ngerusak Pak, ngerusak pasarnya supaya larinya ke dia. Ya berarti kan dia sedang menjalani misi kalau kayak gitu. Iya, menjalani misi. Cuman gue ngerasa karena itu nggak cocok dengan gue, ya udah gue stop. Maksud gue ngapain gue aplikasikan di tempat gue. Dan sayangnya ada temen gue yang bergerak di bidang yang sama, itu mengaplikasikan apa yang tadi kita bicarain nih, yang sampai akhirnya membuat pelanggannya dia itu cabut. Itu. Tapi gue nggak tahu orang ini ahli atau enggak ya. Karena gue sendiri belum pernah nyobain produk si orang yang ngomong itu tuh. Orang yang si pendekar itu gue belum pernah nyobain. Itu. Pertanyaan gue Pak sekarang, lu bisa menilai dia ingin merusak pasar itu ketika saat itu lu dikasih tahu atau sekarang ketika lu sudah banyak mendalami, belajar dari pengalaman? Setelah sih. Iya kan, berarti kan ketika level of knowledge lu nambah. Iya. Level knowledge lu nambah, lu dapat enlightenment di situ, level confidence lu naik, makanya lu bisa nilai dia salah nih. Iya. Ya seperti itulah. Jadi efek Dunning-Kruger. Gue hanya menjawab ya kalau memang ini cocok untuk pasar lu ya sudah silakan aplikasikan di lu. Gue hanya gitu doang. Soalnya orang-orang kayak gini berbahaya ini dulu ya. Semoga sih di tahun 2022 yang mau 2023 ini orang-orang kayak gitu udah nggak ada gitu. Udah nggak ada. Makin banyak bro. Makanya gue bilang nggak usah berat-berat lah. Iya sih. Topiknya terlalu berat nih. Nanti kapan-kapan kita bahas yang enteng-enteng dah bro. Enteng-enteng. Yang lucu-lucu. Yang panas-panas? Oke dah. Bola panas ya. Kan Agung kan.